Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Saya Singkonomi Martalena Nenggolan, berasal dari SMP Negeri 21 Atap Pinang Sori. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Tapanuli Tengah. Fasilitator saya yaitu Bapak Khairul Muslim Nasution dan pengajar praktik saya Bapak Jerry Hutagal. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Saya Singkonomi Martalena Nenggolan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tapanuli Tengah. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah tempat saya bekerja, SMP Negeri 21 Atap Pinang Sori, yaitu Bapak Ahmad Yani Ginting. Selamat siang Bapak. Siang juga. Bapak izinkan saya untuk mewawancarai Bapak untuk tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu mewawancarai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya Bapak, saya izin bertanya mengenai pengalaman Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, kira-kira sudah berapa lama ya Pak? Iya Pak. Kalau di sini jalan 2 tahun. Oh, berarti sebelumnya sudah ada ya Pak? Sudah ada kepala sekolah. Jadi Bapak beberapa tahun ini selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, pastinya kita selalu dengan kasus-kasus atau masalah-masalah ya Pak. Iya. Oke. Jadi mengenai masalah kasus ini Bapak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan contoh dari dilema etika atau bujukan moral? Ada 2 hal itu. Iya Pak. Yang pertama, tidak ada yang dirugikan dalam kedua belah pihak. Harus sama-sama diuntungkan. Artinya karena dia etika, kita membandingkan sisi baiknya kemari mana arahnya, sehingga sama-sama saling menguntungkan. Berarti kira-kira sama-sama menguntungkan atau tidak ada yang salah ya Pak? Semua sama-sama benar atau sama-sama diuntungkan lah, tidak ada yang merasa rugi. Iya, iya. Oke, baik Bapak. Kemudian Bapak selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini? Terutama misalnya ada kasus yang memiliki 2 kepentingan yang sama-sama, seperti Bapak bilang tadi, sama-sama diuntungkan, yang nilainya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebenarnya gampang sebenarnya itu. Harusnya gampang. Dalam keputusan ada juga sisi yang lain yang kita pertimbangkan. Contoh, ada dari saran-saran dari kawan-kawan, sehingga dari saran kawan itu bisa kita mengambil keputusan mana yang lebih baik, yang tidak ada dirugikan. Contohnya begini, contoh kayak nilai, ada siswa yang nilainya rendah, otomatis kita buat sama dia, sehingga untuk memperbaiki diri dia supaya dia tidak rugi. Berarti sebelum Bapak mengambil keputusan itu terlebih dahulu berdiskusi dengan guru-guru yang ada di sekolah ini ya Pak. Kemudian Bapak, dari pengambilan keputusan yang sudah Bapak ambil tadi, kira-kira bagaimana langkah-langkah Bapak untuk melakukan pengambilan keputusan itu? Langkah-langkahnya atau prosedurnya? Tadi kan awalnya sudah saya bilang ada pendapat dari kawan, minta pendapat sehingga kita bisa mengambil mana yang lebih baik, baik dari guru kelas atau guru wali kelas, sehingga bisa kita mengambil kebaikan keputusan kepada tindakan ataupun kasus itu. Berarti sama seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, langkah-langkah yang Bapak lakukan itu mungkin kalau misalnya Bapak tidak bisa memutuskan sendiri, Bapak ambil langkah selanjutnya ya berupa diskusi dengan beberapa guru atau
kalau perlu dilibatkan semua ya Pak ya dalam hal pengambilan keputusan begitu ya Pak. Tapi sebenarnya bisa kita ambil keputusan kita secara pribadi, tapi tidak bagus. Atau Belum tepat ya Pak? Enggak pas. Memang kita sebagai kepala sekolah ataupun pimpinan beda dengan pemimpin. Kalau pemimpin kita ambil keputusan sendiri. Kalau pimpinan tidak ambil suara mana. Oke, selanjutnya Pak, berdasarkan yang tadi Bapak sebutkan tadi, terkadang bisa kita putuskan sendiri, tapi ada kalanya perlu diskusi dengan teman, atau dan beberapa dewan guru seperti itu kan Pak. Jadi menurut Bapak mana ini yang paling efektif? Masalah efektifnya semuanya efektif, tergantung kita yang menanggapi. Yang namanya keputusan bersama pasti bagus. Bisa kita mengambil nanti langkah-langkah untuk selanjutnya mana yang lebih bagus sekali. Jadi menurut Bapak ketika dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangan. Kira-kira tantangan yang seperti apa Bapak hadapi ketika dalam hal pengambilan keputusan? Melalui langkah-langkah tadi kira-kira ketika melewati langkah-langkah itu ada tidak tantangan yang Bapak hadapi? Kalau yang namanya tantangan pasti ada, tapi kan tergantung kita melakukan pendekatan kepada kawan kita di sekolah ini, contoh kayak guru atau bapak guru yang mengetahui keadaan siswa di sini, sehingga kita bisa mengambil mana yang lebih bagus. Kalau tantangannya sebenarnya ada, tapi tergantung kepada kita sebagai pimpinan di sini merangkul kalau kita yang berkata-kata. Berarti tantangannya dari dalam itu sendiri ya Pak ya. Selanjutnya Bapak, kira-kira apakah ketika pengambilan keputusan itu memiliki jadwal tertentu tidak Bapak mengambil keputusan misalnya? Apakah memerlukan waktu untuk menyelesaikan masalah atau ketika sudah terjadi masalah hari itu juga harus selesai? Bagaimana kira-kira? Sebenarnya tergantung kesepakatan terus kesepakatan bisa saja ini hari kita putuskan bisa besok, artinya apa supaya kalau ini hari kita putuskan bisa saja nanti ada dampaknya. Dan kalau untuk besok kita ambil keputusan sudah ada sedikit tenggang waktu untuk emosional kita. Berarti kalau menurut Bapak dari segi seperti itu bisa saja diselesaikan pada hari iya, itu, bisa, tapi bisa. mungkin lebih baik jika diambil tenggang waktu Iya, ya Pak. iya, lebih bagus. Baiklah Bapak. Selanjutnya Bapak, kira-kira ada tidak seseorang yang Bapak percayakan untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang terjadi? Sebenarnya pasti ada. Yang namanya kita sebagai pimpinan banyak sedikitnya adalah orang-orang yang kita percaya sebagai pengganti kita untuk menyelesaikan suatu masalah, pasti ada. Tapi itu kan nggak harus kita ungkapkan ke setidaknya pastinya kita tidak bisa bekerja sendiri ya Pak ya. Pasti ada memang betul-betul seseorang yang kita percaya yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah yang menggantikan kita ya Pak. Oke, baiklah Bapak. Ini yang terakhir Pak, pertanyaan saya yang terakhir. Dari semua hal yang sudah Bapak jabarkan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam hal mengambil keputusan? Bersamaan ya Pak? Mengambil keputusan yang lebih bagusnya, yang lebih akuratnya bersama. Bagus sekali Bapak, berarti bersama itu lebih baik lebih ya Pak? indah. Oke. Daripada kita ambil sendiri, nanti tampaknya akan lebih jelek dibandingkan kita ambil kebersamaan. Oke, bijaksana sekali ya Bapak ya. Oke, berarti kebersamaan itu ketika mengambil keputusan kita berkolaborasi atau kita bekerja sama dengan teman-teman kita sesama guru, teman-teman sejawat kita, berarti itu lebih baik. Lebih bagus. Baiklah Bapak, mungkin itu saja Kak yang perlu saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu kepada saya untuk mewawancarai Bapak. Selamat siang Bapak.
kali ini saya ditemani oleh, silakan Ibu. Nuri Lampasari Dari SD berapa? dari SD Pinangsori 1. Oke, baiklah Bapak Ibu, di sini Ibu, saya izin bertanya mengenai tugas kami sebagai guru penggerak, di mana saya di sini bertugas untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah. Jadi di sini adapun wawancara yang saya ingin lakukan yaitu mengenai cara Ibu mengambil keputusan dan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah ini. Baik Ibu, sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya izin bertanya, kira-kira Ibu menjabat sebagai kepala sekolah sudah berapa tahun? 2 tahun. Oke, baik. Berarti Ibu menjabat sebagai kepala sekolah sudah memiliki pengalaman selama 2 tahun ya Ibu? Oke, baik Ibu. Jadi di sini adapun yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu selama 2 tahun ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bentuk dilema etika ataupun rujukan moral? Keputusannya ya. Iya, tahu kan ada masalah di sekolah ini yang Pokoknya ada masalah, anak-anak didik kita yang bermasalah, kita sesuaikan, kita apakan dulu dengan guru-guru. Kalau tidak teratasi baru dipanggil orang tua. Berarti ada kasus-kasus di sekolah ini, kasus siswa, dan jika tidak bisa teratasi bersama guru berarti ada pemanggilan orang tua Ibu. Jadi yang kedua Ibu, bagaimana selama 2 tahun ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, di SD ini, terutama di mana ada 2 kasus yang sama-sama benar Ibu. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semua sama-sama benar. Jadi bagaimana cara Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut yang benar-benar sulit kita untuk memutuskan dan mengandung nilai-nilai kebajikan Yang sama-sama benar ya. Jadi ada masalah yang kalau kita ngambil keputusan ini itu juga benar, yang ini juga benar. Jadi dilema mana yang mau kita pilih? Itu juga lah tergantung dipanggil juga orang tua. Nanti dipanggil orang tua, dibicarakan ya. Oke. Jadi yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, langkah-langkahnya ketika mengambil keputusan itu? Bermasalah kan? Ya, langkah-langkah ya, misalnya Ibu menemukan suatu masalah, bagaimana awal-awalnya Ibu cara memutuskannya? Langkah-langkah yang Ibu lakukan ketika ada siswa kita atau Pertama kita tanya siswanya, kemudian didiskusikan sama wali kelasnya, kemudian dengan ketiga dengan perjanjian siswa yang mengulang, dan keempat membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua mungkin ya. Berarti langkah-langkah yang Ibu lakukan yang pertama sekali mungkin kalau tidak bisa Ibu memutuskan sendiri, berdiskusi dengan beberapa dewan guru ya Bu ya, untuk bermusyawarah. Kemudian pemanggilan si anak, dan jika tidak teratasi juga surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, dari cara Ibu mengambil keputusan yang selama ini Ibu anggap efektif itu seperti apa Bu? Yang efektif itu, yang menurut Ibu itulah yang paling tepat cara pengambilan keputusan. Apabila tadi anak bermasalah kan mengambil keputusan, apakah semua masalah itu bisa Ibu atasi sendiri atau memang harus ada musyawarah baru Ibu bisa mengambil keputusan, atau terkadang juga dari guru juga tidak ada keputusan yang tepat
Tapi yang paling sering yang bisa menyelesaikan masalah yaitu dari pemanggilan orang tua. Di antara yang ketiga itu mana yang kira-kira yang efektif? Misalnya kan ada suatu masalah di sekolah, terus kita bisa mengatasi sendiri tanpa harus berdiskusi sama dengan guru. Terus yang kedua mungkin ibu harus berdiskusi dulu baru bisa selesai masalah, atau terakhir pemanggilan orang tua. Karena kebanyakan diselesaikan di sekolah. Berarti yang lebih banyak diselesaikan sekolah ini lebih tepatnya berdiskusi dan dialog dulu ya Bu ya. Berarti masalah itu bisa terselesaikan tanpa harus pemanggilan orang tua ya Bu. Oke baik ya. Kemudian Ibu, apa yang selama ini menurut Ibu menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Tantangan apa? Tantangan kepada orang tua. Tantangan ketika kita memecahkan suatu masalah itu kita jadi merasa sulit gitu. Kita merasa sulit ketika kita mau mengambil suatu keputusan ketika ada masalah kasus siswa, kita sulit memecahkan tantangannya. Cuman si siswa terima. Siswa tidak terima ya Bu. Ketika kita sudah menyelesaikan, kita mencoba menyelesaikan masalah, siswa tidak berterima. Apakah kemudian orang tua juga merasa keberatan dan memecahan masalah yang kita lakukan? Iya juga. Selanjutnya Ibu, ketika Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus, misalnya sudah direncanakan bagaimana cara menyelesaikan kasus itu, seperti yang tadi juga Ibu, apa Ibu langsung menyelesaikan di tempat, misalnya masalah hari ini selesai hari itu juga, atau ada beberapa jadwal ke depannya yang harus Ibu susun untuk menyelesaikan masalah tersebut? Biasanya kalau ada masalah di sekolah hari itu dulu selesai. Berarti hari itu juga selesai ya Bu ya. Berarti sangat jarang ketika suatu masalah terjadi hari ini butuh beberapa hari untuk menyelesaikan. Selanjutnya Ibu, adakah faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu atau menurut Ibu itu mempermudah ketika Ibu mengambil keputusan? Ada melihat siswanya juga, kalau orangnya kan sudah tahu kita ciri-ciri anak, mana yang keras, yang lemah. Tapi kita kan sudah sering mengamati sedikit banyak kan kita mengetahui karakter dari murid kita ya Bu ya. Ini pertanyaan terakhir Ibu dari wawancara saya hari ini. Dari semua hal yang sudah kita bicarakan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pembicaraan kita hari ini ketika pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pembelajaran apa yang Ibu peroleh ketika pembicaraan kita hari ini dalam pengalaman mengambil keputusan? Dilema etika. Maksudnya seperti apa Ibu? Dilema etika maksudnya apa yang Ibu petik, artinya dalam pengambilan keputusan itu seperti yang Ibu katakan tadi, mana yang paling tepat dalam pengambilan keputusan itu? Yang paling sering bisa itu menyelesaikan apabila ada masalah pada hari itu diselesaikan pada hari itu. Itu ya Bu ya. Oke baik ya Ibu, terima kasih Ibu buat waktu Ibu untuk menyediakan waktu Ibu untuk saya Ibu sebagai tugas saya sebagai Ibu. Selamat pagi Ibu.